tanggapan tadi secara konkret Bang Said Iqbal sudah menyatakan harusnya sekarang perusahaan patuh pada undang-undang yang lama, sistem outsourcing dihapuskan, kemudian pesangon, pengupahan dan juga nggak selaras ini dengan pernyataan Presiden soalnya. Itu kan pendapat dua hakim konstitusi, kan masih ada 7 yang lain kan. Jadi yang mana mau kita atur? Kita tunggu pemerintah. Kalau pemerintah tadi mereka mengatakan itu masih berlaku. Nah saya kira kita lihat waktu ke depan lah. Kita akan berkonsultasi dengan pemerintah soal bagaimana menyikapi ini. Ya soal apa langkah-langkah yang harus diambil. Karena kita juga belum tahu pasti, kan baru saja terjadi Pak Presiden menyatakan sikapnya dan setelah ini mungkin akan ada komunikasi parlemen dengan pemerintah. upaya perbaikannya bagaimana Bang dari Saya belum DPR? tahu, saya belum ngomong sama DPR. Oke, karena 2 tahun tenggat waktu yang cukup panjang ya Maria ya? Cukup panjang juga, tapi mungkinkah kemudian Legislatif yang bicara. Balik, kembali ke balik. nanti badan legislasi lah yang kemudian akan mengurus hal ini, Bang Ferry? Ya, sifat putusan MK itu kan final and binding. Sekaligus erga omnes, berlaku untuk semuanya. Termasuk kepada presiden, kepada balik, dan segala macamnya juga harus berlaku. Nah, oleh karena itu, saya sepakat kalau memang partai-partai sudah ingin memperbaikinya, perbagi sesuai dengan Undang-Undang 12, jangan kemudian menafsirkan berbeda-beda, mudah-mudahan betul-betul taat dengan MK. Saya juga sering tidak setuju dengan putusan MK, tetapi ya harus taat. Boleh beda pandangan, nih Irma punya cara berpandangnya sendiri, Bang Sitorus juga boleh, tetapi yang mengikat secara hukum adalah tafsir di dalam putusan MK itu sendiri, tidak yang lain-lain begitu ya. 2 tahun ini cukup waktunya? Kalau bicara cukup tidak cukup tergantung kegigihan DPR. Kalau kemarin bisa dalam ukuran beberapa bulan, kenapa tidak dicoba saja sekarang? Kalau pakai logika sederhana tidak mungkin, ya. Karena kalau diperhatikan target-target yang dilakukan oleh DPR tiap tahunnya, itu jarang sih yang berhasil maksimal menyelesaikan 10 undang-undang. Baru awal pandemik yang Maksud 10. Mas Ferry akan batal secara permanen? Bayangkan 10 saja tidak sanggup, apalagi memperbaiki 78 undang-undang sekaligus. Karena kan di situ jelas kan, jika kemudian tidak bisa diperbaiki selama kurun waktu 2 tahun itu inkonstitusional Maka permanen. inkonstitusional permanen. Ya, saran saya sih cabut klaster ketenaga kerjaan. Meredakan ketegangan politik sesaat sambil memperbaiki 2 tahun ke depan. Demikian. Baik, Ibu Irma. Saya sepakat dengan Pak Presiden, tetap jalan sambil ada perbaikan. Baik, Bang Deddy. Ya, saya kira tadi kan bukan kembali ke 79 undang-undang ya. Karena itu sudah mengambil intisarinya ke dalam undang-undang Omnibus Law. Dan saya kira 2 tahun waktu yang panjang untuk pemerintah, untuk DPR dan pemerintah mengikuti apa yang diinginkan secara definitif oleh MK ya soal cacat formal dan prosedural. Ya, 2 tahun itu kan tidak mudah. Begitu 2003 udah sibuk politik itu. Nah, itu kan asumsi kita. Mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan ya. tidak. Baik. Tapi kan sekarang yang Yang paling penting kemudian dalam waktu berlaku cepat ini, Presiden harus mengambil alih komando dari tangan Menteri Mendagri, Menko Polhukam tentang upah minimum. Gubernur harus punya keberanian merevisi SK Gubernur tentang kenaikan upah minimum. Karena eskalasi gerakannya akan makin meningkat dan mengganggu situasi Sebentar politik. Bang Said, kalau tidak diakomodir akan apa ini dari KSPI? Mogok nasional. Mogok Kami akan nasional. mogok nasional. 6 sampai 8 November kita akan melakukan mogok Mas nasional. Andro, kan di pembatalan ini, yang bersyarat ini kan tidak soal upah buruh saja. Ada soal lingkungan hidup ya, ada petani ya, ada kemudian misalnya soal pajak daerah Ini kan isu yang diambil terkininya kewenangannya soal ke pusat Ferry ini semua. yang nggak begitu ya. gatal digaruk-garuk juga. Ya yang gatal aja lah digaruk. Yang nggak gatal krusial, malah Mas Ferry. digaruk-garuk. Yang krusial upah Jadi minimum. jangan Saya mendengarkan jangan provokasi keluhan juga lah. Kepala daerah di seluruh Indonesia tapi nggak berani ngomong. Mas, Ya itu salah ini satunya tadi saya adalah udah bilang pajak-pajak itu. daerah itu Masalah ditarik itu sudah ke pusat inherent di melalui dalam Undang-Undang semua Cipta undang-undang Kerja. itu. Nah sekarang visi terbesarnya kita mau keberpihakan ada di mana. Kan tadi ada kepentingan yang besar dan segala macam, itu untuk Indonesia kok. Makanya kan dari awal sudah jelas mana yang kita mau supaya penolakan atau katakanlah keberatan terhadap undang-undang ini terutama kan ada di klaster ketenaga kerjaan. Yang Mulai lain-lain dengan itu mencabut- kita butuhkan adalah penyeimbang. Mulai mencabut PP nomor Ketika 36 kita 2021. bicara soal mempermudah investasi, tentu aspek perlindungan masyarakat,
apalagi masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan ya, soal lingkungan, sumber daya alam juga harus ada di sana. Tetapi itu nanti lagi lah kita bicarakan, proses bukan 2 tahun. sekarang. 2 tahun. Iya, dan kalau soal buruh saya kira gini PP aja deh. namanya cabut, Menurut nah, saya titik. gubernur-gubernur ini ya sudahlah. Ya Kalau cabut memang PP 36. ini kan hanya berlaku naik itu. Itu gampang hanya bener untuk yang itu. mampu, terutama yang Jakarta, jangan ngasih lempar bola Iya. gitu Oh, loh. Jakarta akan naik besok Pak, insya Oke. Allah. Enggak, Insya kalau Allah. dicabut Berapa banyak? komprominya mau berapa Puas persen nggak? naiknya dari Konfederasi 4 sampai Serikat 5%. Pekerja? Oh ya Pas udah. Karena pakai 5%. PP nomor 78 2015. Udah selesai itu. Kemudian kita bahas itu yang baru, lain-lain. Itu baru Nah, mantap. PP 36 cabut. Malam ini saksi fakta menjelaskan besok PP 36 dicabut. Saya Jika perlu tidak? Jika tidak, aksi jernihkan mogok sedikit nasional. Jangan sampai kita memperbaiki undang-undang berdasarkan putusan MK atau Undang-Undang 12 hanya karena teman-teman buruh demo. Nanti teman-teman buruh berhasil, yang lain demo. Mestinya memperbaiki betul-betul berdasarkan putusan MK sebagaimana diarahkan berdasarkan Undang-Undang 12. Oke, Setuju Pak dengan Ferry, Bang Ferry. ada yang nanya juga dan gatal juga ini pemirsa kita mau nanya juga ke Mas Ferry. Pertanyaan ke Pak Ferry, kalau tidak boleh keluarkan kebijakan pasca putusan MK, berarti gubernur tidak boleh juga dong keluarkan penetapan UMK tahun ini, ditangguhkan maksudnya. Yang berbasis kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau UMP, Kan UMR? tidak ada vakum ya yang berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan. Iya tetap bisa gubernur mengeluarkan. Jadi itu tidak jadi soal ya. Strategis tadi itu Ya, ya. ini bukan soal perdebatan antara pihak Jokowi dan pihak Anies. Ini Makanya saya semata-mata bilang soal tadi, konstitusi kita bicara ya. dulu dengan aspek yang diatur oleh keputusan MK itu. Ya. Ya, cacat formal prosedural. Ya. Nah, di situ aja kita fokusnya gitu, Ya. tidak merembet kepada yang lain-lain. Ya. Tapi kan harapan kita tadi ini kan harapan supaya tidak menimbulkan perdebatan yang luas dan berkepanjangan. bagaimana gitu Ada kan. baiknya. Itu kan baru usul. Nanti Ya. kita tunggu sikap DPR dan pemerintah. Ada baiknya Gitu loh. secepatnya mencabut PP nomor Ya, 3 itu. sudah didengar 2021. berkali-kali dari tadi, Iya, Pak. dan keluarkan klaster ketenagakerjaan agar para gubernur tidak tertekan. Ini bukan monarki, ini bukan negeri yang dipimpin oleh kekuasaan pusat. Ya kan, ini kita menginginkan demokrasi menjadi lebih sehat. Gubernur, bupati, wali kota punya kewenangan sesuai perintah Undang-Undang 13 2003 untuk menetapkan upah minimum. Oke, Ibu Irma, Cabut singkat saja. PP nomor 36. Ya, kita sepakati, kita hormati keputusan MK dan kita tindak lanjuti sesuai apa yang diarahkan oleh MK. Itu saja. Oke, Baik. kita tunggu lah nanti bagaimana keputusannya. Yang penting adalah keberpihakannya kepada masyarakat. Kita kembali saat lagi.